Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah, kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Bayangkan pagi hari, udara masih bersih, sunyi, dan tubuh baru saja bangun dari istirahat panjang. Di waktu inilah Allah sebenarnya menyiapkan momen emas untuk kesehatan pembuluh darah kita. Bangun subuh, lalu bergerak di pagi hari, bukan hanya ibadah, tapi juga proteksi alami jantung dan pembuluh darah. Dalam video ini, kita akan bahas apa yang terjadi pada pembuluh darah saat bangun subuh, mengapa bergerak pagi sangat penting, dan bagaimana sunnah Nabi SAW selaras dengan mekanisme tubuh manusia. Mari kita mulai. Bangun subuh sama dengan mengakhiri stagnasi pembuluh darah. Saat kita tidur malam selama 6-8 jam, tubuh berada dalam kondisi statis. Aliran darah melambat, otot jarang bergerak, pembuluh darah cenderung menyempit sementara. Jika kita bangun kesiangan dan langsung duduk lama, maka stagnasi aliran darah semakin panjang. Inilah yang secara perlahan meningkatkan risiko kekakuan pembuluh darah, tekanan darah tidak stabil, dan penumpukan plak kolesterol. Bangun subuh memutus fase stagnasi ini lebih cepat. Tubuh langsung beralih dari mode diam ke mode aktif alami. Subuh dalam sunnah adalah awal aktivitas, bukan waktu tidur kembali. Rasulullah SAW tidak menjadikan subuh sebagai waktu tidur kembali. Dalam hadis sahih, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Hasan sahih. Hadis ini bukan sekedar doa produktivitas, tetapi isyarat bahwa pagi adalah waktu tubuh menerima berkah fisik dan mental. Para sahabat setelah subuh berzikir, beraktivitas, berdagang, dan berjalan. Tidak ada budaya rebahan panjang setelah subuh. Dan gerak pagi sama dengan membuka pembuluh darah secara alami. Ketika kita bergerak di pagi hari, berjalan, membersihkan rumah, berwudu dan sholat, atau sekedar stretching ringan, tubuh melakukan proses penting. Pembuluh darah melebar secara alami, aliran darah ke jantung menjadi lebih stabil, oksigen tersebar merata ke seluruh tubuh. Berbeda dengan olahraga berat yang memaksa, gerak pagi bersifat lembut dan aman untuk pembuluh darah. Inilah yang membuatnya cocok untuk usia muda, lansia, bahkan penderita tekanan darah ringan. Dan sholat subuh adalah aktivasi sirkulasi tanpa disadari. Gerakan sholat bukan hanya ibadah spiritual. Secara fisiologis, ruku melancarkan aliran darah ke jantung, sujud meningkatkan aliran darah ke otak, duduk menstabilkan tekanan darah. Sholat subuh adalah latihan sirkulasi ringan paling aman di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya di sini bukan hanya maknawi, tetapi juga pencerahan tubuh setelah tidur panjang. Kemudian bangun pagi dan hormon pembuluh darah. Di pagi hari, tubuh mengeluarkan hormon alami, kortisol pagi dalam kadar normal, nitrik oksid, zat pelebar pembuluh darah. Jika bangun terlalu siang, ritme hormon kacau, pembuluh darah lebih kaku, dan tekanan darah sulit stabil. Bangun subuh menjaga jam biologis tetap lurus. Inilah sebabnya orang yang rutin bangun pagi jarang pusing, lebih stabil emosinya, dan lebih kuat daya tahan jantungnya. Dan sunnah tidak langsung seperti jalan kaki dan aktivitas pagi. Rasulullah dikenal banyak berjalan kaki, tidak hidup sedentary, dan aktif sejak pagi. Tidak ada hadis yang menyebut olahraga pagi secara eksplisit, namun seluruh pola hidup Nabi SAW mendukung aktivitas awal hari. Ini disebut sunnah ghairu maksudah, sunnah yang tampak dari kebiasaan hidup beliau. Ini merupakan kombinasi ideal antara subuh plus gerak ringan. Pola sederhana yang sangat protektif. 1. Bangun sebelum subuh, wudu, aktivasi saraf, sholat subuh, zikir atau duduk sejenak, gerak ringan 10 hingga 20 menit. Ini sudah cukup untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan risiko hipertensi, dan mengurangi beban jantung. Tanpa alat, tanpa biaya, dan tanpa efek samping. Berikut ada beberapa tips praktis agar tidak malas bangun subuh, bertahap dan realistis. Luruskan niat, fondasi utama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan niat biar sehat saja atau biar produktif, tapi niatkan, aku bangun untuk memenuhi panggilan Allah. Secara psikologi, niat ibadah menciptakan makna, dan makna mengalahkan rasa malas. Tidur lebih awal, ini bukan pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur setelah Isya dan tidak begadang tanpa kebutuhan. Hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begadang sama dengan mencuri energi subuh. Ini sebab utama malas bangun, bukan karena iman lemah. Jangan makan terlalu kenyang di malam hari. Makan berat malam membuat pencernaan bekerja keras. Tidur lebih dalam, sulit bangun. Nabi SAW bersabda, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmidzi, hasan sahih. Makan secukupnya sama dengan bangun lebih ringan. Pasang niat bangun sebelum tidur, rahasia sunnah. Sebelum tidur, ucapkan dalam hati, aku niat bangun subuh karena Allah. Dalam hadis, jika seseorang berniat bangun malam lalu tertidur, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, sahih. Niat ini memprogram alam bawah sadar. Jangan langsung tidur setelah subuh. Kalau Anda sering malas bangun, jangan biasakan tidur lagi setelah subuh, karena tubuh akan belajar bangun subuh itu percuma, toh tidur lagi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi pagi dengan zikir dan aktivitas. Bergerak begitu bangun, melawan setan dan biologi. Dalam hadis sahih, setan mengikat tengkuk seseorang ketika ia tidur. Jika ia bangun dan berzikir, lepas satu ikatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, duduk, langsung wudu, dan jalan ke kamar mandi. Jangan diam di kasur. Diam sama dengan ikatan kembali kuat. Jangan targetkan sempurna, ini penting. Jangan niat tahajud plus subuh plus zikir panjang. Mulai dari bangun dan subuh tepat waktu. Konsistensi kecil lebih dicintai Allah. Berdoa minta kemudahan, ini sunnah, bukan klise. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Artinya, ya Allah, tolong aku untuk mengingatmu, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Malas bangun subuh bukan karena tubuh lemah, tapi karena pola malam yang salah, perut terlalu penuh, dan niat yang belum kuat. Subuh bukan ujian kekuatan fisik, tapi ujian kejujuran hati. Inilah sunnah yang menyelamatkan diam-diam. Bangun subuh dan bergerak pagi bukan tren kesehatan modern. Ia adalah warisan sunnah yang bekerja perlahan tapi pasti. Banyak orang mencari obat mahal, padahal proteksi pembuluh darah dimulai dari cara kita bangun tidur. Semoga kita termasuk orang yang menjaga subuh, menghormati pagi, dan merawat tubuh sesuai fitrah. Karena sunnah tidak pernah bertentangan dengan kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.